Oke, assalamualaikum. Sekarang pukul 22.34. Ngantuk banget sebenarnya. Cuma badan lagi kurang enak badan. Jadi kita support pakai teh panas, Pak. Bismillah. Ada sesuatu yang saya rasa harus saya keluarkan dari dada ya. Ramadan kan sisa kurang dari 1 minggu. Ini kan udah malam ke-25 ya. Jadi kurang lebih 5 atau 6 hari lagi. Dan saya ngerasa Ramadan kali ini hits me different gitu, kayak beda aja Ramadan kali ini. Nah, setelah saya pikir-pikir, kenapa ya Ramadan kali ini tuh terasanya berbeda banget. Apakah saya udah nggak tinggal sama orang tua? Kalau dipikir-pikir nggak juga. Dan saya menemukan sebuah jawaban setelah saya pikir-pikir, kenapa saya merasa kalau bulan Ramadan ini terasa berbeda, terasa lebih sedih ketika udah di akhir-akhir ini. Mungkin kemungkinan besar adalah saya menganggap bahwa Ramadan ini merupakan sebuah kesempatan. Kesempatan untuk tidak mau menjadi Ibnu di tahun-tahun Ramadan yang lalu. Kesempatan untuk melakukan ibadah yang di luar kebiasaan gitu. Video ini bukan untuk flexing tentang ibadah, bukan sok-sokan untuk ngasih tahu, tapi sebenarnya ini hanya dokumentasi kehidupan aja, bahwa di titik sini itu Allah bisa kasih saya perasaan seperti ini gitu. Dan mungkin mudah-mudahan di dalam video ini teman-teman pun mungkin yang memiliki resonansi yang sama, mungkin bisa saya juga merasakan hal yang sama gitu. Melakukan berbagai macam ibadah dan ibadah yang di luar kebiasaan kita gitu. Kayak contoh aja nih, contoh sederhana, nggak perlu yang harus sholat malam sampai 20 rakaat dan sebagainya. Salah satu contoh aja misalnya sholat subuh. Nah, kadang itu saya bolong-bolong. Nah, di Ramadan ini berusaha banget sholat subuh, dan sholat subuhnya pun itu harus di masjid gitu ya. Nah, itu di awal-awal itu rasanya wah, semangat banget. Jadi 10 hari pertama itu semangat banget. Baca Al-Quran ngegas banget. Terawih juga gas banget gitu ya. Kayak fokus, bener-bener fokus ibadah gitu ya. Dan kemudian masuk ke pertengahan ini mulai menurun. Dan di akhir-akhir ini menyadari bahwa sudah mau pergi nih. Dan kenikmatan di awal Ramadan itu terasa kembali. Aduh, saya pengen ngerasain yang di awal Ramadan nih. Dan sampai suatu ketika ya itu ngerasa sedih karena ternyata sebentar lagi Ramadan udah mau pergi gitu. Ya, itu yang saya ngerasa, ya Allah, ini memang blessing gitu ya, bisa ngerasain hal kayak gini. Ya sekali lagi nggak ada masuk kata, bukan bermaksud apa-apa gitu ya membuat video ini. Ini video juga, wah, mungkin ini saya udah ngantuk banget sebenarnya. Saya udah, kakinya udah juga pegel karena padat banget hari ini. I just wanna documenting my life. Why? Pakai bahasa Inggris bang, seruput dulu. Dan saya juga punya kekhawatiran lain, kayak apakah setelah Ramadan ini bisa nggak ya kayak gitu. Bisa nggak ya konsisten lagi sholat subuh gitu. Bisa nggak ya baca Al-Quran gitu. Di mana lagi ya nyari inspirasi, nyari semangat gitu ya. Nyari tentunya bisa ke istri juga, tapi kalau Ramadan tuh vibes-nya beda gitu dibandingkan bulan-bulan yang lain. Insya Allah mudah-mudahan Allah kuatkan. So ya, udah sedikit lega bisa nyeritain kenapa Ramadan ini cukup berbeda. Ternyata itu
kita menilai sebuah momen, sebuah peristiwa adalah sebuah kesempatan. Jadi kita hargai betul setiap detik yang kita lewati dan kita hargai betul kedatangan kesempatan itu. Mungkin sama ya kalau kita misalnya ngelamar kerja, kemudian ada datang sebuah lamaran yang emang kita tunggu-tunggu dan kita udah prepare gitu ya. Itu kan bakal, wah, nggak boleh nih terlewatkan gitu ya. Apalagi Ramadan kayak gini yang Allah sendiri bilang Ramadan itu, saya pernah membaca sebuah riwayat tentang Nabi Khidir dan Nabi Zulkarnain gitu ya. Nah, ketika Nabi Khidir dan Zulkarnain itu masuk ke dalam sebuah goa yang sangat gelap, kemudian di bawahnya itu mereka merasa menginjak batu. Nah, bersama pasukannya, Nabi Khidir dan Zulkarnain itu berhenti di atas batu tersebut. Dan Nabi Zulkarnain itu dia memerintahkan kepada pasukannya. Nah, sebagian besar silahkan pasukanku untuk mengambil batu yang ada di bawah ini. Nah, mereka itu nggak tahu karena itu sangat-sangat gelap, tapi Nabi Khidir nggak mengambil batunya. Nabi Khidir mengambil jalan lain gitu ya. Nah, setelah keluar semua pasukannya itu bersama Nabi Zulkarnain dan Nabi Khidir, akhirnya batu yang mereka bawa itu ternyata adalah batu zamrud yang sangat-sangat indah gitu ya, sangat-sangat berharga gitu ya. Nah, kemudian semua orang di situ menyesal, termasuk yang mengambilnya dan termasuk yang tidak mengambilnya. Yang tidak mengambilnya menyesal tentu saja, kenapa saya nggak ngambil ya batu tadi. Terus yang kedua, yang mengambilnya pun itu turut menyesal. Kenapa? Kenapa saya tidak mengambil batu itu lebih banyak gitu ya. Nah, kemudian Nabi Zulkarnain mengatakan, kondisi seperti itulah ketika seseorang itu melalui bulan Ramadan. Jadi ada seseorang itu melewati bulan Ramadan menyesal karena nggak mengambil manfaat apapun, nggak mengambil kesempatan apapun. Kalaupun mengambil kesempatan, dia ngerasa harusnya saya bisa berusaha lebih kuat lagi, lebih keras lagi, saya harus bisa beribadah lebih banyak lagi gitu ya. Nah, kurang lebih ibarat bulan Ramadan itu kayak gitu, yang dikisahkan oleh Nabi Zulkarnain dan juga Nabi Khidir gitu ya. Mudah-mudahan kita nggak, kita coba ciptakan terbaiklah Ramadan kali ini. Seberdosa apapun kita, sefaktab apapun kita itu ya. Karena tentunya Ramadan ini kan ibadah antara kita dengan Allah gitu ya. Mudah-mudahan Allah mendengar doa-doa kita gitu ya. Allah menjaga hati kita, mencondongkan hati kita selalu kepada kebaikan gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sampai ketemu di video berikutnya. I'll see you in the next video and catch you on the next one. Bye-bye.